Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan PJJ Matematika bersama Bapak Pak Andi Irawan. Kali ini Bapak akan membahas mengenai kuartil pada data berkelompok. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Serta apa yang kita nanti sudah pelajari, ilmunya bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Ukuran letak data kuartil pada data berkelompok. Seperti halnya pada median, median merupakan nilai tengah sebuah data. Ya, nilai tengah sebuah data, sehingga terbagi menjadi dua daerah. Ya, ini daerah 1 dan ini daerah 2. Begitupun pada kuartil kedua yang merupakan median, ya, jadi kuartil kedua juga adalah median. Itu terbagi, yang di depan terbagi menjadi Q1, ya, dan yang di belakang terbagi lagi menjadi Q3, sehingga kuartil terbagi menjadi 4 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Q1 atau kuartil ke-1 bisa juga dinamakan kuartil bawah. Kuartil 2 bisa juga dinamakan kuartil tengah, dan kuartil 3 atau Q3 bisa juga disebut kuartil atas. Rumus kuartil data berkelompok yaitu QI sama dengan TB QI ditambah I per 4N dikurangi FK QI dibagi FQI dikalikan dengan I atau panjang interval kelas. QI sama dengan kuartil ke I, ya, I ini bisa 1, 2, atau 3 tergantung soal nanti, dan N adalah banyaknya data. TB QI yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I. Rumusnya adalah batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5 kuartil ke I, ya. FK QI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FKI frekuensi kelas kuartil ke I. Sedangkan I yang sini, ya, adalah panjang interval kelas. Oke, kita masuk ke contoh. Sebanyak 20 siswa ditimbang berat badannya. Hasil penimbangan berat badan dari 20 orang siswa tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sini ada berat badan dalam satuan kilogram. Kelas pertama interval 50 sampai 52 kilo itu sebanyak 4 siswa. 53 sampai 55 sebanyak 5 siswa. 56 sampai 58 siswa. 56 sampai 58 kilogram sebanyak 3 siswa. 59 sampai 61 kilogram sebanyak 2 siswa. 62 sampai 64 kilogram itu sebanyak 6 siswa. Pertanyaannya adalah tentukan kuartil ke-1 atau kuartil bawah. B. Tentukan kuartil kedua atau kuartil tengah. C. Tentukan kuartil ketiga
atau kuartil atas? Jawab. Pertama-tama kita jawab dulu kuartil ke-1 ya. Kita buat dulu tabelnya. Lalu kita tambahkan kolom FK kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang dari. Cara pengisian frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara banyaknya siswa 4 atau di kelas pertama ini frekuensinya kita taruh di sini, lalu kita tambahkan ke frekuensi berikutnya yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9, lalu kita tambahkan seterusnya 9 ditambah 3 sama dengan 12, 12 ditambah 2 sama dengan 14, 14 ditambah 6 sama dengan 20 ya. Jadi banyaknya data itu 20 ya, sesuai ya. Nah, ini penambahan atau pengisian frekuensi kumulatif kurang dari ini seakan-akan kita akan mengurutkan sebuah data ya sampai 20. Kemudian kita cari posisi kuartil ke-1 itu ada di posisi mana ya, di kelas mana posisi kuartil ke-1 itu, dengan cara memasukkan rumus I per 4N ya. I atau kita ganti jadi 1 I nya 1 per 4 dikalikan N itu banyaknya data, jadi 1 kali 20 bagi 4 5. Jadi posisi kuartil ke-1 ada di urutan kelima ya. Posisi kuartil ke-1 ada di urutan ke-5. Di sini 4. Nah, ini urutan 9 berarti ada di daerah sini, karena kalau 4 kan masih kurang, berarti ada di kelas yang ini ya, di 5, di 9 ini ya, berarti di sini. Nah, kita tandai posisi kuartil ke-1-nya. Oke, dengan cara menggaris ya, ditandai. Lalu kita cari tepi bawah kelas kuartilnya ya, yaitu ini, dengan cara mengurangi batas bawah kelas dikurangi 0,5 menghasilkan 52,5. Jadi tepi bawah kelas kuartil ke-1-nya 52,5. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 ya. Berarti ini ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ini nih ya, kelas ke-1 yaitu 4 ya. Kemudian cari lagi frekuensi kuartilnya, kuartil ke-1-nya yaitu 5. Dan kita cari intervalnya dari 50, 51, 52. Jadi panjang interval kelasnya adalah 3 ya, 50, 51, 52 berarti 3 ya. 50, 51, 52, 3. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil ke-1. Ya, tepi bawah kelas kuartil ke-1 yaitu 52,5 ditambah 1/4N-nya kita ganti aja langsung di sini 5 ya, ini. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1. Berarti ini 4. Oke. Dibagi frekuensi kuartil ke-1 adalah 5 dikalikan dengan panjang interval kelasnya adalah 3 ya. Oke. Sehingga menghasilkan 52,5 ditambah 5 kurang 4 1/5 dikalikan 3. Kuartil ke-1 52,5 ditambah 0,6 jadi 3 dibagi 5 0,6 menghasilkan 53,10. Jadi kuartil ke-1 data tersebut adalah 53,10. Jawaban kuartil kedua ya, sama seperti tadi. Cara pengisiannya untuk frekuensi kumulatif kurang dari sini 4 tambah 5 9 9 tambah 3 12 12 tambah 2 14 14 tambah 6 20.
kita cari posisi kuartil kedua dengan memasukkan rumus I per 4N. I nya kita ganti jadi 2 dibagi 4 dikalikan banyaknya data 20, 2 bagi 4 1 per 2, 20 bagi 2 10. Jadi urutannya, posisi urutan Q2 nya itu ada di 10, 4 9. Nah di sini berarti 10 nya di sini ya. Kalau 9 masih belum nyampe berarti ada di posisi 12 ya, atau di kelas yang ini kita tandai. Lalu kita cari tepi bawah kelasnya dengan mengurangi bawah kelas, tepi bawah kelas dikurangi 0,5 menghasilkan 55,5. Dicari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua yaitu 9. Dicari lagi frekuensi kumulatif frekuensi kuartil kedua yaitu 3, dan panjang intervalnya adalah tetap 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil kedua yaitu TB Q2 nya menghasilkan 55,5 ditambah 2 per 4N yaitu 10 dikurangi FK Q2 9 ya, dibagi FQ2 ya 3 dikalikan panjang interval kelas 3, maka 55,5 ya, 3 bagi 3 1, 5,5 ditambah 1 menghasilkan 56,50. Jadi kuartil kedua data tersebut adalah 56,50. Untuk kuartil ketiga ya sama ya. Nah, kita isi dulu frekuensi kumulatif kurang darinya. Lalu kita cari posisi kuartil ketiga dengan memasukkan rumusnya 3 per 4 dikali banyaknya data 20 bagi 4 5 kali 3 15. Posisi ketiga ada di posisi urutan ke-15 berarti di sini. Oke ya. Kalau ini belum, lalu kita tandai di sini. Lalu cari cari tepi bawah kelas kuartil ketiga di sini ya. Dari batas bawah kelas kuartil ketiga yaitu 62 dikurangi 0,5 menghasilkan 61,5. Jadi TBQ 3 nya 61,5. Lalu cari frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga yaitu 14. Frekuensi kuartil ketiganya adalah 6, sama panjang interval kelasnya adalah 3. Lalu masukkan ke dalam rumus sehingga Q3 sama dengan TB Q3 61,5 ditambah 3 per 4N itu 15 dikurangi sebelum kelas kuartil ketiga yaitu 14 dibagi frekuensi kuartil ketiga adalah 6 dikalikan panjang interval kelas. Q3 sama dengan 61,5 ditambah 1 per 6 dikalikan 3 berarti 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi setengah atau 0,5. 61,5 ditambah 0,5 sama dengan 62,00. Jadi kuartil ketiga datar tersebut adalah 62,00. Baik, sampai di sini mengenai kuartil. Tugas atau latihannya kalian kerjakan. Ini soalnya perhatikan tabel data berat badan pasien di suatu rumah sakit berikut ya. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan kuartil ke-1, tentukan kuartil kedua, yang C tentukan kuartil ketiga. Dari Bapak cukup sekian materi mengenai kuartil, semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.